Hai sahabat akurat, bertemu kembali di channel softwareaccounting.id. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan akurat online untuk jenis usaha sekolah atau yayasan. Untuk lebih jelas, kita lihat video berikut ini. Baik, sekarang kita sudah ada di menu tampilan akurat.id. Bagi sahabat akurat yang belum mempunyai akun akurat online, silakan klik daftar sekarang. Jika sudah punya akunnya, silakan login menggunakan email dan juga password ya. Nah, di sini kita buka database Sekolah Pelita Harapan. Untuk jenis usaha jasa sekolah atau yayasan, yang pertama harus disetting adalah setting akun pendapatan di buku besar, lalu ke akun perkiraan. Di bagian pendapatan, ini bisa kita rubah penjualan menjadi pendapatan sekolah. Lalu pendapatan jasa kita rubah menjadi contoh pendapatan seragam. Nah, setelah kita setting akun pendapatan, kita bisa langsung setting jasa dan item barang di modul persediaan, lalu ke barang dan jasa ya. Kita buat contoh barang untuk seragam. Tipenya adalah persediaan, satuannya satu set misalnya ya. Lalu di akunnya jangan lupa kita atur penjualannya ke pendapatan seragam. Seperti ini ya. Lalu kita buat satu contoh item kembali, yaitu item jasa ya. Di sini misalnya pendapatan SPP. Tipenya non persediaan. Lalu akunnya kita setting ke pendapatan sekolah ya. Dan kita bikin item jasa atau barang yang lain ya, sesuai kebutuhan sekolah. Langkah selanjutnya adalah kita men-setting nama murid di modul penjualan pelanggan. Kita masukkan nama murid ya, contoh Rudi Pahrezi. Nanti boleh diisikan untuk nomor handphone, email, alamat ya, dan sebagainya. Lalu ke daftar, maka di sini akan ada muncul daftar murid atas nama Budi Pahrezi. Baik, setelah membuat nama murid di daftar pelanggan, untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat transaksi pendapatan di modul penjualan, faktur penjualan. Kita isi nama muridnya misalnya Eni Sri Mulyati. Nanti beliau membeli seragam satu set, misalnya harganya 250.000. Kita lanjut. Lalu membayar uang bangunan sekolah senilai 1 juta. Lalu membayar SPP 1 bulan ya, senilai 150.000. Baik, lalu kita pilih cetak atau juga simpan ya. Nah, pada saat kita menyimpan faktur penjualan ini, maka akan terjadi laporan laba rugi. Nah, di sini sudah ada pendapatan sekolah senilai 1.150.000 dan juga seragam 250.000. Total pendapatan adalah 1.400.000. Beban pokok penjualan ini 100.000 berasal dari HPP seragam ya, yang sudah dibeli sebelumnya. Seperti itu. Lalu akan menghasilkan laporan laba kotor 1.300.000. Baik, selain laporan laba rugi, kita juga bisa melihat laporan piutang. Lalu kita lihat faktur belum lunas. Di sini akan tampil siapa murid yang belum membayarkan piutangnya. Contohnya ini Eni Sri Mulyati, ada sisa kredit senilai 1.400.000 begitu ya. Nah, jika memang Eni Sri Mulyati ini akan membayar, maka kita bisa proses di penjualan, penerimaan penjualan. Kita pilih Eni Sri Mulyati, lalu nanti metode pembayarannya, jika transfer silakan pilih akun bank, jika cash silakan pilih akun cash, seperti itu ya. Contoh Eni Sri Mulyati ini adalah membayarnya secara transfer. Lalu kita pilih untuk fakturnya. Kita lanjut, kita klik nilai pembayaran, lalu kita simpan. Pada saat kita simpan, penerimaan penjualan ini otomatis nanti di kas dan bank
historinya, akan ada uang masuk senilai 1.400.000 ya, penerimaan dari nomor faktur sekian, seperti itu. Baik, selain mencatat pendapatan sekolah, kita juga bisa mencatat beban operasional sekolah dari modul kas, bank, lalu ke pembayaran. Di sini saya contohkan misalnya kita membayar secara transfer dari bank untuk listrik ya, biaya listrik senilai 200.000. Baik, kita klik lanjut, lalu kita cetak sebagai bukti pengeluaran kas atau bank ya. Seperti ini contoh desainnya. Setelah kita mencatat pembayaran ini, maka nanti akan muncul laporan di laba rugi beban operasional senilai 200.000 ya di sini, beban listrik. Lalu secara histori bank juga akan ada pengeluaran senilai 200.000. Seperti itu ya. Buat transaksi berulang untuk tagihan SPP ke banyak murid setiap bulannya. Dengan cara ke modul perusahaan, transaksi berulang, lalu klik jalankan. Kita pilih transaksi faktur penjualan, lalu pilih SPP, lalu lanjutkan. Maka secara otomatis akan terjadi jurnal penjualan. Kita lihat di penjualan, faktur penjualan, kita ke daftar. Ini ya. Baik, demikian presentasi akurat untuk jenis usaha sekolah dan yayasan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.